Shalom Bapak Ibu, kembali lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita tentang seorang anak yang cukup berprestasi di sekolahnya. Dari dia SD sampai dia masuk SMA, anak ini selalu mendapatkan nilai yang baik, bahkan ia selalu juara di kelasnya. Pada satu waktu, ada satu kompetisi yang dilaksanakan di daerahnya, yang sekaligus juga menjadi seleksi untuk ikut di dalam Olimpiade Nasional. Oleh karena prestasinya, anak ini didukung oleh guru-gurunya di sekolah untuk ikut serta di dalam kompetisi itu. Dengan dukungan itu, anak ini begitu semangat untuk mempersiapkan dirinya menghadapi kompetisi itu. Namun Bapak Ibu, setelah kompetisi itu berakhir, anak ini merasa kecewa dengan pencapaiannya, di mana pada saat itu hasil menyatakan bahwa anak ini tidak terdaftar sebagai orang yang ikut diutus di dalam Olimpiade Nasional itu. Dan sejak saat itu, prestasinya yang baik di sekolah perlahan menurun hingga ia selesai dari SMA. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita mengalami kekecewaan atau kesedihan ataupun kegagalan dalam hidup kita, membuat kita merasa tertolak dengan orang-orang di sekeliling kita, bahkan menganggap bahwa Tuhan itu juga tidak turut campur tangan lagi di dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu, satu bagian firman Tuhan yang begitu memberkati di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19 dikatakan demikian: Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu, pada pasal ini kalau kita melihat keadaan Daud juga saat itu dia sedang berada di dalam keadaan yang tidak baik saja. Bahkan di ayat 1 dia dikatakan dia itu ditolak. Namun jika kita perhatikan dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-11, Daud tahu bahwa Tuhan itu tetap peduli padanya dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan di dalam ayat 5 dikatakannya, aku telah mencari Tuhan dan ia menjawab aku. Ini menunjukkan suatu kesadaran dari Daud bahwa Tuhan Allah itu selalu ada di dalam situasi yang tidak baik sekalipun dalam hidupnya. Kemudian di dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23 juga Daud memberikan satu nasihat kepada kita, supaya ketika kita berada dalam suatu kekecewaan, suatu kegagalan, atau suatu keputusasaan dalam kehidupan kita, kita tetap membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan satu alasan bahwa Tuhan itu tetap memperdulikan orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Hingga pada ayat yang ke-19, Mazmur ini memberikan satu harapan bahwa Tuhan tidak hanya dekat kepada orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi juga ia menyelamatkan mereka. Menyelamatkan dalam artian Bapak Ibu, ketika kita mengalami kekecewaan, seringkali kita akhirnya memilih untuk meninggalkan Tuhan. Maka di dalam bagian ini Daud mengatakan bahwa orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, ketika mereka berada dalam kekecewaan atau keputusasaan itu, Tuhan akan menyelamatkan mereka supaya mereka tetap berada dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sanggup memulihkan hati kita yang hancur sekalipun, dan juga ia menguatkan semangat kita yang rapuh. Maka penting untuk kita mengingat bahwa dalam situasi apapun dalam kehidupan kita, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, sekalipun kita mengalami kegagalan, mengalami kekecewaan, mengalami keputusasaan, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan kita. Kita tidak boleh meninggalkan iman kita, karena Tuhan itu sangat memperdulikan kehidupan kita. Biarlah bagian ini boleh menolong kita untuk tetap kuat, untuk tetap semangat di dalam kegagalan-kegagalan kita, di dalam keputusasaan kita, supaya kita tetap mengandalkan iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.